Lain kali aku akan ajak Kak Bima. Jawabku. Ayo kita balik ke rumah. Aku dan Bima melangkah ke rumahnya. Setelah sampai di depan rumahnya, aku terpana melihat Bu Jumi berdiri di teras seperti menunggu sesuatu. Apakah dia menungguku? Pasti akan banyak pertanyaan bila aku sudah mendekatinya. Harus santai agar dia tidak curiga. Aku dan Bima melangkah menuju teras rumahnya. Saat itu Bu Jumi sudah berdiri seperti menunggu sesuatu. Aku harus tenang dan santai agar dia tidak curiga. Masalah Lastri biarlah dia sembunyi dulu di loteng. Saat malam tiba akan kutemui dia. Keki, kamu dari mana? Tanya Bu Jumi saat aku sudah mendekat. Aku dari jogging, Tante. Ternyata desa ini sangat indah. Jawabku. Tapi kenapa bajumu kotor? Tanya Bu Jumi lagi. Tadi aku sedikit terjatuh di dekat kebun teh. Jalannya licin, Tante. Jawabku mencari alasan. Saat melawan Parjo tadi, beberapa kali terjatuh di lantai sehingga baju yang kukenakan sedikit kotor. Untung tidak kena darah Parjo, kalau tidak aku akan sulit lagi mencari alasan. Ki, kok kamu meninggalkan aku? Katanya mau ajak aku jogging. Tiba-tiba Kak Angga berdiri di belakang Bu Jumi. Aku sudah mengetuk pintu kamar kakak, tapi kakak tidak menyahut. Aku sendirian aja. Mari kita sarapan, aku sudah masak ikan bakar. Ucap Bu Jumi menatap Kak Angga. Ya, aku juga sudah lapar. Kata Bima. Kami masuk menuju ruang makan. Di sana tidak dijumpai Pak Guntur karena aku tahu kemana tujuannya. Jaka sudah duduk sambil menikmati secangkir teh hangat, dan aku duduk di sampingnya dengan senyum menyapa dan dia menatapku sesaat. Kamu dari mana, Ki? Tanya Jaka. Aku dari jogging, Kak. Jawabku santai. Oh. Jawab Jaka tanpa bertanya lagi. Kulihat Bu Jumi memasak ikan bakar kesukaan Kak Angga. Ternyata dia menuruti kata-kataku tentang apa makanan kesukaan Kak Angga. Tidak lupa ada jus di meja. Sangat terlihat sekali Bu Jumi sangat mengagumi kakak sepupuku ini. Tante, Bima, Jaka. Setelah makan ini kami permisi untuk menempati rumah kosong itu. Ucap Kak Angga sambil menyantap makanannya. Loh, kenapa cepat sekali? Biar kalian tinggal di sini saja selama di desa ini. Ucap Bu Jumi seperti tidak ingin Kak Angga pergi dari rumahnya. Maaf, Tante, rasanya tidak enak merepotkan Tante dan yang lainnya. Sanggahku agar secepatnya ke rumah warisan nenek. Ya, kami di sini sudah sangat merepotkan, Tante. Biarkan kami tinggal di sana untuk menghargai pemilik rumahnya yang mau meminjamkan kami untuk tempat tinggal. Kata Kak Angga berusaha agar kami juga meninggalkan rumah Bu Jumi. Baiklah, nanti kalau butuh sesuatu bilang Bima biar segera dicarikan. Ya, apapun keperluan kalian pasti kami carikan. Setelah sarapan, aku dan Kak Angga membawa tas pakaian kami menuju rumah warisan nenek. Bima dan Bu Jumi mengantarkan kami dan ikut mengganti spray tempat tidur dengan yang baru. Tidak lupa kami juga disiapkan makanan dan bahan-bahan untuk masak. Ternyata kehadiran Kak Angga ada baiknya juga. Ini telur, beras dan mie instan. Kalau malam lapar biar ada stok. Ucap Bu Jumi meletakkan semua bahan-bahan masak di dapur. Terima kasih, Tante. Ucap Kak Angga, dan Bu Jumi membalas dengan senyum menggoda. Astaga, wanita ini tak sadar umur. Kamu yakin ingin tinggal di sini, Ki? Tanya Bima. Iya, Kak. Emangnya kenapa, Kak? Rumah ini sudah lama tidak berpenghuni, meskipun sudah dibersihkan tetap saja terlihat seram. Nanti biar ibu bawakan makanan untuk mereka, kamu jangan khawatir, Bima. Bu Jumi! Bu Jumi! Kami terdiam sejenak mendengar suara seseorang memanggil Bu Jumi dari luar. Aku tahu itu suara Bero. Kami semuanya langsung melangkah ke pintu, dan benar, di depan sudah berdiri Bero dan dua orang lelaki lainnya. Ada apa, Bero?
Tanya Bu Jumi. Bu Jumi, ada yang harus aku bicarakan. Ucap Bero dengan wajah tegang. Bima, kamu bantuin Keki dan Angga dulu melihat apa keperluan mereka. Ibu mau bicara dulu dengan Bero. Kata Bu Jumi kepada putranya. Baik, Bu. Jawab Bima lalu berpaling padaku. Ayo Ki, Bima. Aku bantu membersihkan bagian belakang, sepertinya banyak tumbuh rumput-rumput liar. Ajak Bima kepada kami. Bu Jumi menjauh ke halaman depan berbicara dengan Bero. Aku pura-pura membersihkan jendela kaca sambil melihat gerak-gerik mereka meskipun perbicaraan mereka tidak terdengar jelas. Aku yakin Bero memberikan kabar tentang kematian Parjo karena sangat terlihat wajah tegang Bu Jumi mendengar apa yang dikatakan Bero. Ki, aku mau mengajakmu jalan-jalan ke eling desa ini. Tiba-tiba Bima berdiri di sampingku. Naik kuda, Kak Bima? Tanyaku karena aku ingin mencoba menunggangi kuda lagi karena semenjak meninggalkan desa ini, tidak pernah menyentuh hewan itu lagi. Kamu bisa menunggangi kuda, Ki? Dulu waktu kecil pernah diajak pamanku, tapi sekarang lupa gimana rasanya menunggangi kuda lagi. Tenang aja, aku akan mengajarimu lagi. Oke, tapi sore aja ya, Kak. Aku harus membuat tugas kampus dulu. Ucapku karena aku juga harus memberi makan Lastri di loteng, serta berbicara dengan Kak Angga tentang apa yang aku alami subuh ini. Baiklah, nanti sore aku kesini lagi. Aku juga ikut, ya? Timpa Kak Angga yang juga mendengar percakapan kami. Tentu Angga, aku juga suka kalau kamu ikut biar ramai. Jawab Bima. Baiklah, aku balik dulu, nanti sore aku jemput kalian. Ucap Bima. Sebelum Bima melangkah meninggalkan rumahku, Bu Jumi menghampiri kami, sementara Bero dan 2 orang lelaki lainnya menunggu di tepi jalan. Bima, ayo kita balik, ibu harus menyelesaikan pekerjaan penting. Kata Bu Jumi kepada Bima. Angga, Keki. Tante balik dulu, kalau ada apa-apa jangan sungkan hubungi kami. Ucap Bu Jumi, tapi mata Bu Jumi lebih fokus menatap kakak sepupuku ini. Baiklah, Tante, terima kasih. Ucap Kak Angga tersenyum dan pasti membuat Bu Jumi terpesona. Terima kasih juga, Tante. Ucapku, tapi Bu Jumi seperti tidak mendengar karena menatap Kak Angga. Terima kasih, Tante. Ucapku lagi dengan suara yang lebih keras sehingga Bu Jumi agak terkejut. Iya, Keki. Bu Jumi gugup. Kak Angga melirikku tersenyum. Aku tahu apa maksud dari lirikannya. Bima, ayo. Ajak Bu Jumi kepada putranya, dan mereka melangkah meninggalkan rumahku dengan Bero dan 2 orang lelaki lainnya. Setelah mereka pergi, aku menarik tangan Kak Angga menuju halaman belakang. Ada apa, Ki? Tanya Kak Angga terlihat heran dengan sikapku. Kak, aku ada teman di atas. Jawabku menunjuk ke loteng. Siapa? Tanya Kak Angga. Aku menceritakan apa yang aku alami subuh ini kepada Kak Angga. Dimulai menceritakan tentang Bu Minten dan gudang belakang rumah Bu Jumi. Aku juga menceritakan sebuah rumah di belakang gudang dan juga tentang Jaka dan Bero. Di saat aku menceritakan tentang aku melawan Parjo dan membunuhnya di rumah itu, Kak Angga langsung terkejut menatapku dengan mata membulat. Kamu membunuh orang suruhan Guntur? Tanya Kak Angga seakan tidak percaya apa yang aku lakukan. Iya, Kak. Kalau bukan dia yang mati mungkin aku dan Lastri yang akan mati. Mereka sangat kejam, lagian aku terpaksa membunuhnya karena terancam dia memegang pisau. Jawabku menjelaskan. Kak Angga terdiam sejenak, dia seperti berpikir setelah mendengar apa yang aku ceritakan. Oke, kita lanjutkan rencana kita. Gadis di atas loteng itu harus keluar dari desa ini secepatnya dan kita kirim ke rumah ayahmu di kota. Aku khawatir dia terancam kalau lama-lama di desa ini. Kak Angga benar, hanya itu yang bisa kami lakukan melindungi Lastri. Gadis itu tidak punya keluarga lain selain pamannya yang telah menjualnya kepada Bero atas suruhan Guntur dan Jaka. Aku naik dulu,
Lastri belum makan dan kalau dibiarkan dia akan kelaparan di atas sana. Ucapku dan langsung mengambil tangga naik ke atas loteng. Hati-hati, kakak akan mengawasimu dari sini. Ucap Kak Angga melihat ke sekitar, karena untuk naik ke loteng hanya satu jalan yaitu tangga bambu yang disandarkan ke dinding luar belakang rumah, dan nanti ada pintu kecil di atas sesudah tumpukan karung-karung beras menutupinya. Lastri, ini makan. Ucapku setelah masuk ke ruangan kecil di loteng. Terima kasih, Ki, aku sangat lapar sekali, semalaman aku belum makan. Jawab Lastri dan langsung memakan nasi yang dibungkusan Bu Jumi untuk Kak Angga tadinya. Dari loteng ini aku bisa melihat ke sekitar halaman belakang. Saat aku duduk sejenak menunggu Lastri makan, mataku terus mengawasi ke sekitar rumah. Ki, aku mau buang air kecil. Ucap Lastri setelah nasinya habis. Ayo turun, kamar mandinya ada di bawah. Ajakku dan kami langsung turun. Kenapa kamu bawa dia turun, Ki? Tanya Kak Angga. Mau buang air kecil, Kak? Jawabku setelah aku dan Lastri sampai di bawah. Ini kakakku Kak Angga. Ucapku ke Lastri memperkenalkan mereka. Lastri, Kak. Kata Lastri mengulurkan tangan, dan mereka salaman. Cepat masuk ke kamar mandi, setelah itu balik lagi ke loteng. Kata Kak Angga sambil matanya liar melihat ke sekitar. Lastri segera masuk ke kamar mandi hanya satu di sudut dapur. Aku menunggu di depan kamar mandi dan Kak Angga menunggu di depan pintu belakang. Ada Jaka dan Bero menuju ke sini, Ki. Ucap Kak Angga terpana melihat ke halaman belakang. Sial. Lastri masih di kamar mandi, rumah ini tidak berpagar hingga siapapun yang menuju ke rumah ini bisa melalui belakang, yang juga bisa tembus ke area gudang Pak Guntur. Apakah Jaka mencariku ke sini? Apakah dia tahu aku yang membunuh Parjo? Mudah-mudahan saat terjadi aksi pergulatanku dengan Parjo di rumah itu tidak ada yang melihat. Lastri sedang buang air kecil di kamar mandi. Aku berdiri di depan pintu menunggunya, sedangkan Kak Angga berdiri di pintu belakang mengawasi sekitar halaman belakang. Mayat Parjo pasti sudah ditemu, keluarga Guntur akan mencari pelaku pembunuhan itu di setiap sudut desa. Apalagi Lastri juga menghilang dari rumah kayu itu. Ki, Jaka dan Bero menuju ke sini. Ucap Kak Angga yang membuatku sangat terkejut. Tok, tok, tok. Lastri, cepat keluar. Jaka dan Bero menuju ke sini. Ucapku berbisik sambil mengetok pintu. Sial, apa yang harus aku lakukan? Untuk menuju ke loteng melalui tangga di dinding belakang, sedangkan Jaka dan Bero melalui semak-semak belakang menuju ke rumah ini. Kak, apa yang harus kita lakukan? Tanyaku panik. Di mana aku akan sembunyi, Ki? Lastri terlihat sangat ketakutan. Badannya gemetar dan muka pucat. Aku takut tertangkap, aku nggak mau ke rumah itu lagi. Kita tidak punya waktu, mereka akan segera mendekat, ayo sembunyi. Ucap Kak Angga. Kak Angga berusaha terlihat santai karena Jaka dan Bero sudah semakin mendekat. Masuk! Titahku ke Lastri. Lastri segera masuk lagi ke kamar mandi. Kalau mereka melihat dan mencoba menangkapmu, ini. Pegang pisau ini dan lari sejauh yang kamu mampu. Aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi kalau ketahuan menyembunyikanmu. Ucapku sambil memberikan pisau ke Lastri. Aku takut, Ki. Jawab Lastri bertambah gemetar sambil memegang pisau yang kuberikan. Usir ketakutanmu dan berpikir bagaimana kamu bisa sembunyi dari mereka. Lebih bahaya kalau kamu tertangkap. Suaraku lebih tegas agar Lastri bisa lebih kuat. Ya. Dia menganggukkan kepala. Sebenarnya aku tak yakin ia bisa melawan ketakutan karena terlihat sekali mentalnya sangat lemah. Lastri menutup pintu kamar mandi dari dalam. Aku mencoba menyalakan kompor minyak tanah seperti ingin memasak. Langkah Jaka dan Bero sudah terdengar mendekat. Menarik napas panjang,
aku berusaha tenang agar mereka tidak curiga. Ada apa, Jaka? Tanya Keangga berdiri santai dengan tubuh sisi kanannya bersandar di tepi pintu. Kami mencari seseorang yang mencoba mencuri di rumahku. Apakah kamu melihat seorang gadis berambut panjang dan memakai rok panjang hitam? Tanya Jaka. Dari tadi aku berdiri di sini tidak melihat seorang gadis. Jawab Keangga. Dia pasti tidak jauh dari sini. Aku yakin sekali, Tuan Jaka. Timpal Bero mencoba melihat ke dalam. Boleh kami memeriksa rumah ini? Aku hanya tidak ingin kecolongan dan ternyata kalian tidak mengetahuinya. Mendengar perkataan Jaka yang ingin masuk ke rumah ini, aku langsung menghampiri Keangga dan ikut berdiri di sampingnya. Ada apa, Kak Jaka? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Kami sedang mencari pencuri yang melarikan diri dari rumahku, dan dia juga berhasil membuat orang suruhanku mati. Jawab Jaka dengan tatapan tajamnya. Siapa yang mati, Kak? Aku pura-pura terkejut dengan mata membulat. Parjo. Timpa Bero sambil menelintir kumis tebalnya. Oh Tuhan, aku takut, Kak. Aku langsung memegang tangan Keangga seperti ketakutan. Sudah, jangan takut, ada Jaka dan Bima di sini. Ucap Keangga berusaha menyambung aktingku. Iya, tenang saja, Ki. Tidak ada di desa ini yang berani melawanku. Aku pasti melindungimu selama di desa ini. Jawab Jaka membanggakan diri. Biar kami periksa dulu rumah ini. Mana tahu dia bersembunyi di sini dan kalian tidak mengetahuinya. Ucap Bero berusaha masuk. Mendengar perkataan Bero, jantungku semakin berdegup kencang. Bagaimana seandainya Lastri kedapatan sembunyi di makar mandi? Bero pasti memeriksa kamar mandi karena hanya itu tempat persembunyian yang jadi sorotan di rumah kecil ini. Tidak ada siapa-siapa, Pak Bero. Dari tadi aku di rumah tidak melihat seorang pun. Sanggahku berusaha menghalangi niat Bero. Biar kami periksa dulu untuk memastikannya, Nona. Bero masih kukuh agar masuk ke rumah. Keangga menatapku sekilas, aku tahu maksud dari tatapannya. Sebelum mereka mendapati Lastri, aku dan Keangga sudah siap-siap melawan mereka kalau kami ketahuan melindungi Lastri. Apakah aku akan membunuh lagi? Aku menunggu apa yang akan terjadi dengan mempersipkan diri. Iya, Ki. Bero benar, aku ingin memastikan rumah ini agar aku dan kalian tidak kecolongan. Tidak ada pilihan, aku dan Keangga terpaksa mempersilahkan mereka masuk dan memeriksa. Jika kami berdebat mempertahankan agar mereka tidak masuk, mereka akan curiga. Silakan, Jaka. Ucap Keangga beranjak dari pintu agar mereka masuk. Bero dan Jaka melangkah masuk, mereka memeriksa 2 kamar tidur terlebih dahulu. Saat mereka lengah, aku ingin segera memeriksa kamar mandi dan menyuruh Lastri lari diam-diam. Pintu kamar mandi dibuka. Siapa yang ada di dalam, Nona? Tanya Bero saat aku memegang pintu tapi belum terbuka lebar. Oh, tidak ada siapa-siapa, Pak. Aku ingin buang air kecil. Jawabku agar Bero tidak curiga. Lalu aku melangkah masuk. Tunggu. Tiba-tiba Jaka menghentikanku saat ingin mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Ada apa, Kak Jaka? Aku mau buang air kecil. Ucapku dengan perasaan berdebar takut mereka masuk memeriksa. Biar aku periksa dulu kamar mandinya. Ucap Jaka dan langsung melangkah ke kamar mandi. Tidak ada pilihan kecuali menuruti kemauan Jaka. Dia melangkah masuk dan aku segera berdiri di ambang pintu. Lebih baik melawan Jaka di kamar mandi ini agar tidak terlihat dari luar. Sementara Keangga juga sudah siap-siap di belakang Bero. Oke, kamu bisa gunakan kamar mandinya, Ki. Ucap Jaka keluar dari kamar mandi. Hah? Aku membuang nafas lega karena Jaka tidak menemukan Lastri. Kulihat semua sudut kamar mandi tidak aku temukan di. Loh, di mana Lastri bersembunyi? Baiklah Angga, Keki. Kami permisi dulu.
Kalau kalian melihat gadis itu, secepatnya beritahu aku, kata Jaka. Tentu saja, Jaka, jawab Kak Angga. Aku hanya menganggukkan kepala menjawab. Setelah kami memastikan Jaka dan Bero meninggalkan rumah, aku dan Kak Angga memeriksa semua sudut ruangan. Tapi Lastri tidak ditemukan. Lastri di mana, Ki? Tanya Kak Angga heran, sama sepertiku. Aku juga tidak tahu, Kak. Jawabku. Tadi dia masuk lagi ke kamar mandi, tapi kenapa sekarang tidak ada? Tidak lama kemudian, kami mendengar suara air di dalam kamar mandi hingga langsung melihat ke dalam sana. Lastri sudah berdiri dalam keadaan basah kuyup. Ternyata Lastri bersembunyi di dalam ember besar tertutup yang berisi air. Aku dan Kak Angga terpana melihat ini. Apakah mereka sudah pergi? Tanya Lastri dengan nafas besar karena dia menahan nafas selama di dalam ember besar berisi air. Jantungku hampir copot. Ucapku membuang nafas lega. Kamu cerdik juga, ya? Kak Angga senyum kecut melihatnya. Lastri tersenyum kecil menanggapi meskipun nafasnya masih tersenggal-senggal. Ayo ganti bajumu. Ajakku kepada Lastri. Aku memberikan salah satu pakaian keringku kepada Lastri. Rambut panjang itu memperjelas kalau ia gadis desa dengan wajah yang tampak alami. Tak ada riasan seperti gadis kota. Satu hal yang tidak habis pikir, kenapa pamannya tega menjualnya? Tak adakah rasa kasihan? Ya Tuhan, kenyataan yang kejam ditemukan di desa yang masih kental dengan adat istiadat. Di sini bisa dilihat kalau uang bisa membeli segala-galanya. Setelah mengganti baju, Lastri langsung naik lagi ke loteng untuk bersembunyi.